Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak ngerasa kepercayaan diri yang dulu kayaknya solid, tapi kok lama-lama terkikis? Bukan karena satu kejadian besar, tapi lebih kayak tetesan air yang terus-terusan gitu, yang ngerus batu. Nah, dari mana sebenarnya datangnya rasa ragu itu? Hari ini kita bakal menyelami pertanyaan itu lebih dalam. Kita akan mengkaji bab 2 dari buku The Resilience Mindset. Judul babnya, Hubungan Antara Ujian Hidup dan Kepercayaan Diri. Misi kita kali ini adalah untuk benar-benar paham gimana kepercayaan diri itu dibentuk, gimana ia bisa hancur, dan yang paling penting, gimana secerca inspirasi, kadang dari sumber yang nggak kita duga sama sekali, bisa jadi titik balik. Tepat sekali. Dan ada satu premis dasar dari buku ini yang penting banget buat kita pegang dari awal. Jadi kita itu nggak terlahir dengan rasa percaya diri yang rendah. Ini bukan bawaan lahir. Ini sesuatu yang bisa hilang, tapi karena itu ini juga sesuatu yang bisa ditemukan dan dibangun lagi. Jadi kita bakal lihat dua sisi mata uang di sini. Gimana keraguan itu masuk dan gimana kita bisa secara sadar gitu ya, membuka diri buat melawannya. Oke. Mari kita mulai dari sisi yang agak suram dulu kali ya. Gimana kepercayaan diri itu bisa terkikis? Buku ini pakai analogi yang bagus banget. Kepercayaan diri itu kayak batu yang terkikis sama dua kekuatan utama. Yang pertama, dan yang paling jelas ya, sebuah pengalaman yang bikin kita ngerasa kurang. Benar, ini bisa macam-macam. Gagal ujian penting misalnya, terus kita jadi mikir, oh mungkin aku emang nggak sepinter itu. Atau mungkin kejebak dalam hubungan yang toksik, di mana pasangan kita terus-terusan ngeremehin kita. Atau bahkan trauma, kejadian-kejadian kayak gitu kan ninggalin bekas ya. Sebuah narasi di dalam kepala kita yang mulai bilang, aku nggak cukup baik. Dan kekuatan pengikis yang kedua, ini yang menurut buku ini seringkali lebih halus tapi sama ngerusaknya. Yaitu ketika orang lain, sadar atau nggak sadar, bikin kita ngerasa inferior. Ini bisa yang eksplisit banget, kayak guru atau orang tua bilang, kamu bodoh, atau kamu nggak akan pernah bisa. Betul, dan yang lebih sering itu yang implisit. Kritik yang terus-terusan, tatapan yang meremehkan, atau ini, selalu dibanding-bandingin sama orang lain. Disinilah buku itu ngenalin sebuah konsep psikologis yang kuat banget, namanya efek Pygmalion. Tunggu. Ini menarik. Efek Pygmalion. Jadi maksudnya kita bisa secara nggak sadar memenuhi ekspektasi negatif dari orang lain gitu. Bahkan kalau kita secara sadar nggak setuju sama ekspektasi itu. Wah, ini kayak pikiran bawah sadar kita ngekhianatin kita dong. Tepat sekali. Nah, itu yang bikin jadi bahaya kan? Efek Pygmalion itu pada dasarnya ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Self-fulfilling prophecy. Ini bukan soal logika, tapi soal gimana ekspektasi itu, dari luar atau dari diri sendiri, meresap dan ngebentuk citra diri kita dari dalam. Kalau seorang manajer terus-terusan ragu sama timnya, kemungkinan besar kinerja tim itu ya bakal turun beneran. Sebaliknya, pemimpin yang nunjukin keyakinan tulus, itu seringkali ngelihat timnya malah melampaui ekspektasi. Dan ini bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele banget waktu kecil ya. Buku ini ngasih contoh yang kena banget, seorang anak yang dipindahin ke kelas remedial. Secara logika, tujuannya mungkin buat ngebantu kan. Tapi pesan yang diterima si anak bisa jadi, aku ketinggalan, aku nggak secerdas teman-temanku. Keyakinan itu yang ditanam di usia muda, terus ke bawah, dan ngaruh ke kinerja akademisnya di tahun-tahun berikutnya. Persis. Dan hal-hal kecil kayak ginilah yang numpuk seiring waktu. Setiap komentar sinis, setiap kegagalan kecil, setiap perbandingan yang nggak adil, semuanya jadi tetesan air yang pelan tapi pasti ngikis batu kepercayaan diri kita. Seringnya kita nggak sadar, sampai suatu hari kita ngaca dan nanya, loh, kemana perginya orang yang dulu percaya diri itu? Wah, ini gambaran yang cukup suram ya. Kepercayaan diri kita terkikis oleh ribuan sayatan kecil dari luar. Ini jadi bikin kita mikir, apa prosesnya bisa dibalik? Batunya bisa dibangun lagi nggak? Dan ternyata, jawaban dari buku ini datangnya bukan dari teori, tapi dari sebuah kisah nyata yang kuat banget. Tentang gimana inspirasi itu bisa muncul dari tempat yang paling nggak terduga. Ini kisah pribadi penulisnya, Terry Haley. Iya, dan untuk ngerti kekuatan cerita ini, kita perlu paham konteksnya dulu. Latar belakangnya gini, tahun 1985, waktu umurnya baru 20 tahun, Haley ini ada di rumah sakit. Dia baru aja selesai operasi besar untuk kanker fibrosarkoma. Fibrosarkoma ini, buat ngasih gambaran aja, ini jenis kanker langka yang nyerang jaringan lunak tubuh.
Dan dalam kasus Silly, operasinya ini gede banget dan bikin wajahnya jadi ada perbedaan yang signifikan. Bisa dibayangin kan gimana beratnya buat anak muda umur 20 tahun. Umur di mana penampilan itu seringkali jadi segalanya. Dia lagi di titik terendah hidupnya, fisik dan emosional. Bener. Dan suatu hari, pas dia lagi tiduran di ranjang rumah sakit sama ibu dan kakaknya, ada seorang sukarelawan gereja datang ke kamarnya. Pria ini digambarin beda banget. Bukan tipe yang ramah terus banyak basa-basi gitu. Dia punya tatapan mata biru yang dalam dan intens banget. Dia nggak nanya apa kabar. Dia langsung deketin tempat tidurnya kayak punya tujuan yang jelas. Dia kemudian ngajak Hilly dan keluarganya buat berdoa Bapa Kami bareng-bareng. Mereka pun berdoa. Nah, setelah doanya selesai, terjadilah momen inti dari seluruh bab ini. Pria itu natap langsung ke mata Hilly, ngeremes tangannya kencung banget, dan dengan suara bariton yang dalam, penuh semangat, dia teriak 3 kali. Singkirkan saja, singkirkan saja, singkirkan saja. Dalam bahasa aslinya itu take it away, take it away, take it away. Itu sebuah perintah ya, bukan permohonan. Setelah ngucapin 3 kalimat itu dengan intensitas yang luar biasa, pria itu senyum tipis, lepasin tangan Hilly, terus balik badan, dan langsung pergi. Gitu aja, tanpa penjelasan, tanpa nunggu respons. Wow, itu intens banget. Bukan semua akan baik-baik saja. Bukan nasihat klise ya, cuma perintah yang penuh kekuatan. Saya bisa bayangin betapa kagetnya Hilly dan keluarganya. Mereka pasti cuma diem terpana. Hilly ngegambarin perasaannya waktu itu seolah-olah dia dicolokkan dan diisi dayanya sampai penuh. Dia ngerasain gelombang energi, kebaikan, dan kekuatan yang luar biasa. Dari satu orang asing, dalam pertemuan yang mungkin nggak lebih dari 2 menit. Nah, yang menarik di sini adalah analisis buku ini tentang kenapa momen itu bisa sekuat itu. Ini poin kuncinya. Itu bukan nasihat. Pria itu nggak nyoba memperbaiki masalahnya Hilly. Dia nggak nawarin solusi atau bilang, kamu harus kuat. Itu adalah transfer energi murni. Transfer keyakinan tanpa syarat. Seolah-olah pria itu menjeminin kekuatannya ke Hilly di saat Hilly sama sekali nggak punya kekuatan. Jadi ini bukan tentang konten intelektual dari kata-katanya ya, tapi tentang energi di baliknya. Tepat, tindakannya tulus banget dan tanpa pamrih. Buku ini bahkan nyeritain gimana Hilly beberapa waktu kemudian berhasil ngelacak pria itu cuma buat bilang makasih. Dan reaksi pria itu rendah hati banget. Dia hampir nggak ingat kejadiannya dan nggak butuh pengakuan apa-apa. Ini makin nguatin gagasan kalau tindakannya benar-benar tulus. Hilly ngegambarin dia sebagai salah satu malaikat pelindung yang hidup di bumi ini, gitu. Tapi, nah ini nih bagian yang penting banget. Buku ini juga jujur soal keterbatasan momen inspirasi itu. Ini bukan obat ajaib kan? Sama sekali bukan. Dan ini yang bikin sumber ini kerasa nyata dan bisa dipercaya. Hilly ngejelasin kalau dia bangun keesokan harinya, dan ya kenyataan pahitnya nggak berubah. Kankernya masih ada, wajahnya masih kelihatan beda, rasa sakitnya masih nyata. Momen inspirasi itu nggak menghapus penderitaannya. Benar, dan buku ini ngasih kontras yang menarik banget. Selama di rumah sakit, Hilly juga dikunjungi beberapa pekerja sosial. Niat mereka nggak diragukan lagi baik banget. Tapi pendekatan mereka, menurut Hilly, pada saat itu kerasa salah. Mereka ngomongin soal jalan panjang terapi yang harus dia hadapi, soal kelompok dukungan, soal realitas sulit yang nunggu di depan. Pendekatan mereka praktis banget dan berbasis realitas. Tapi buat seseorang yang lagi di titik terendah, dengerin daftar panjang tantangan yang harus dihadapi itu bisa jadi malah membebani. Bahkan bisa kerasa kayak ancaman. Ini poin yang penting banget. Jadi niat baik dari para pekerja sosial itu malah bisa jadi bumerang. Menurut sumber ini, apa yang ngebedain pendekatan mereka sama si Take It Away Guy? Apa cuma soal waktu atau ada yang lebih mendasar? Sosial itu nawarin peta jalan. Ini masalahmu dan ini langkah-langkah yang harus kamu ambil. Itu pendekatan memperbaiki. Sebaliknya, Take It Away Guy itu nggak nawarin peta sama sekali. Dia nawarin bahan bakar. Dia intinya bilang, aku nggak tahu jalanmu. Tapi ini, ambil kekuatanku buat bantu kamu mulai perjalananmu. Pada saat kita ngerasa benar-benar kosong, yang kita butuhin pertama kali itu bukan peta, tapi setetes bensin di tangki. Analogi yang bagus banget. Peta tanpa bahan bakar ya percuma. Ini jadi nimbulin pertanyaan berikutnya. Gimana inspirasi atau bahan bakar itu akhirnya digunakan?
Hilly kan nggak cuma nikmatin perasaan positif itu sesaat terus lupa kan? Nggak sama sekali. Nah, ini transisinya. Dari menerima inspirasi menjadi menggunakannya secara aktif. Hilly secara sadar menyalurkan energi dari momen dengan take it away, guy itu. Ungkapan itu, perasaan itu, jadi alat bertahan hidup buat dia. Jadi, gimana cara kerjanya dalam praktek? Apa dia cuma ngulang-ngulang frasa itu di kepalanya? Lebih dari itu, buku ini ngejelasin, kapanpun dia mulai ngerasa cemas, takut penyakitnya kambuh, atau putus asa lihat penampilannya, dia akan secara aktif manggil lagi memori itu. Bukan cuma kata-katanya, tapi seluruh sensasi dari momen itu. Genggaman tangan yang erat, tatapan mata yang intens, suara bariton yang kuat. Dia pakai memori itu sebagai jangkar. Ini jadi salah satu pilar utama dalam taktik visualisasi yang dia kembangin buat ngelawan ketakutan internalnya. Jadi inspirasi itu bukan perasaan sesaat yang enak, tapi diubah jadi sumber daya mental yang bisa dipakai lagi dan lagi. Jadi, apa artinya semua ini buat kita, buat Anda yang lagi dengerin? Setelah kita bedah semua ini, ada beberapa hal penting yang bisa kita tarik. Pertama, dan ini mungkin yang paling dasar ya, adalah kesadaran kalau kepercayaan diri kita itu rapuh. Seringkali terkikis bukan oleh satu pukulan besar, tapi ribuan sayatan kecil dari pengalaman dan omongan orang lain. Bener. Kesadaran ini penting bukan buat bikin kita ngerasa jadi korban ya, tapi buat ngerti kalau rasa ragu itu bisa dipelajari, berarti kepercayaan diri juga bisa dipelajari lagi. Itu bukan takdir yang permanen. Poin kedua, inspirasi buat ngebangunnya lagi, itu seringkali datang dari sumber yang paling tidak terduga. Bisa dari orang asing, kutipan di buku, atau momen kecil yang terjadi gitu aja. Kuncinya, seperti yang disaranin buku ini, adalah keterbukaan. Pakai analogi 2 telinga dan 1 mulut. Lebih banyak dengerin dan merenung. Dengan ngebuka diri, kita nyiptain ruang buat harapan masuk. Dan poin ketiga, yang mungkin wawasan paling unik dari sumber ini ya, dukungan yang paling efektif itu seringkali bukan nasihat, tapi transfer keyakinan tanpa syarat. Kisah ini nunjukin kalau kadang yang paling kita butuhin itu bukan peta jalan yang detail, tapi seseorang yang mau ngisi daya baterai emosional kita biar kita bisa nemuin jalan kita sendiri. Saya suka banget cara Anda bilangnya. Bukan kasih peta, tapi ngisi baterai. Ini ngubah cara kita mikir soal gimana cara bantu orang lain, dan juga apa yang sebenarnya kita butuhin pas kita lagi susah. Tepat. Dan ini kan membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Sumber ini kan fokusnya ke kekuatan inspirasi yang datang dari luar, dari sukarelawan, guru, atau orang asing. Ini nimbulin satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di saat-saat yang paling sulit, saat kita ngerasa paling sendirian dan nggak ada malaikat pelindung yang muncul, gimana caranya kita bisa jadi take it away guy bagi diri kita sendiri? Gimana kita bisa menemukan dan menyalurkan kekuatan batin itu saat kita paling butuh, bahkan saat nggak ada orang lain di sana buat memberikannya ke kita?